Pemirsa, hari ini saya akan mewawancarai teman saya yang lain lagi. Dan orang ini juga sangat terkenal dan lagi menjadi topik berita pada akhir-akhir ini. Dan berapa kali dalam satu bulan ini muncul peristiwa tentang dia di televisi nasional dan di media-media yang lainnya. Dan untuk itu kita akan berangkat ke tempat beliau ada. Pemirsa, selamat sore. Seperti saya janjikan tadi, sore ini kita ketemu dengan teman lama. Teman lama beliau. Sebelum beliau jauh dari pangkat jenderal atau panglima TNI, saya udah kenal. Kenalnya masih asisten kalau nggak salah waktu itu. Di Kodam Jaya. Operasi ya? Asisten operasi. Asisten Intel. Asisten Enggak, operasi. yang Intel dulu siapa namanya? Teman kita juga. Bang Giarte. Sekarang di mana? Sekarang sudah pensiun juga. Iya pasti lah. Bikin apa dia? Nggak tahu juga dia udah lama. Tapi nggak ada, aktif kayak Jenderal Gatot, enggak ya? Nah, beliau mungkin bisnis beliau. Atau mungkin udah di masjid aja kali. Ya sekalian salam untuk Jenderal Sugiharto. Jenderal Gatot, Jenderal, ini belakangan ini Jenderal jadi pusat perhatian ya. Jadi tiba-tiba aja sejak kami dideklarasikan, kemudian kejadian di mana di Surabaya, kejadian lagi di Kalibata, ini jadi topik berita terus. Padahal sebelumnya Jenderal setelah pemilu atau malah sebelum pemilu kayak itu tutup GTM, gerakan tutup mulut. Tiba-tiba apa yang mendorong Jenderal terakhir ini begitu begitu kritis, begitu vokal, malah terkesan oposisi. Ya terima kasih Bang Ari. Jadi saya ini singkatnya saya sangat berhutang dan dapat dikatakan sebagai orang tua dan suami yang tidak banyak mempunyai perhatian terhadap anak dan istri saya. Karena saya sejak letnan, saya tugas operasi yang istilahnya bergilir. Bukan bergilir, saya pulang berangkat lagi, saya pulang berangkat lagi. Sambung-menyambung lah. Ya, sampai saya orang lain bulan madu, saya hanya menikah, kemudian malam selesai, jam 4 pagi saya udah pergi lagi. Saya punya anak satu pun, anak saya baru 6 bulan, saya baru tahu, kemudian hanya ketemu 1 hari, saya pergi lagi. Hanya 1 hari saja. Dan makanya saya berjanji pada diri saya sendiri, bahwa setelah saya pensiun, saya ingin membalas punya perhatian kepada keluarga, bukan ke anak sama istri, terutama sama cucu gitu. Makanya saya diam. Tapi dalam perenungan saya melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan begitu banyak kepada saya, baik pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Jadi saya merenung, untuk apa ini? Saat saya merenung tersebut, bahwa ada hal-hal yang menggelitik saya. Itu pada saat itu RUU HIP dan kondisi bangsa yang sedang dialami oleh dua yang sangat sensitif dan sangat perlu perhatian, yaitu COVID-19 sama ekonomi.
Disitulah saya teringat bahwa saya pernah bersumpah. Dan teman-teman saya juga pernah semuanya. Kemudian prajurit TNI dan Bayangkara Polri yang dia dilantik sebagai kepolisian sebelum tahun 2002, sumpahnya pasti sama. Antara lain setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang berdasar 1945. Dan itu sumpahnya kepada pribadi, bukan Letnan Gatot, tapi pribadi. Itulah yang menyebabkan saya ternyata masih punya hutang, Bung Karni. Ke negara. Ke negara, kepada sumpahnya juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maka saya berdiskusi dengan Pak Bahtiar Hamzah, orang tua Pak Kabdan, yang saya pikir sudah nggak punya kepentingan lain-lain, dengan Pak Abdullah Yamamua, dengan Pak Din Samsudin. Akhirnya kita harus menyuarakan ini. Ada organisasi yang menyuarakan ini agar suara ini dengar, kalau orang tidak dengar. Itulah latar belakang lahirnya kami begitu kan. Baik, ada 10 kali tuntutan di kami itu. Ya. Dan itu berdasar sekali dan menyeluruh saya lihat. Ini apa yang mendorongnya? Apa memang itu terbengkalai sekarang atau kurang dapat perhatian? Poin-poin yang disebut termasuk penegakan hukum, pembentukan hukum, dalam ekonomi juga apa terasa terbengkalai sekarang atau tidak diperhatikan. Kami itu lahir setelah 3 bulan kita diskusi dengan kelompok-kelompok, kemudian yang intinya bahwa tuntutan yang akan kami sampaikan itu adalah suara hati nurani rakyat. Apa yang benar-benar dirasakan oleh rakyat. Itu menjadi tuntutan kami. Jadi semua tuntutan-tuntutan yang ada itu adalah kami belanja masalah, kemudian kita diskusikan dengan data-data yang lain sebagainya ada, yang memang seperti adanya ini. Menyuarakan suara hati nurani rakyat. Gitu. Ya, tapi terkesan ini karena ditujukan kepada pemerintah yang sah, terkesan bahwa ini peran oposisi. Oposisi atau tidak tergantung orang memandang kami. Kami menyampaikan pendapat ini baik secara tertulis maupun secara suara, kami diberikan kepada pemerintah, kemudian kami meminta solusi-solusi yang harus dilakukan. Jadi kami ini adalah gerakan moral. Kami tidak akan posisikan sebagai oposisi. Kantor publik lah, gitu. Memberikan, menyampaikan apa-apa yang terasa di masyarakat. Orang mengatakan politik yang perjuangkan adalah kekuasaan. Yang kami perjuangkan adalah nilai. Begitu Bung Gandhi. Ada nggak usaha untuk ketemu dengan pemerintah atau presiden sekalian? Dalam menyampaikan ini, kami juga membuat surat kepada DPR, MPR, DPD dan Presiden untuk bisa bertemu untuk menyampaikan ini. Sampai sekarang belum ada tanggapan sama sekali. Dari seluruh lembaga-lembaga tersebut. Iya. Baik, ketika kemarin itu Jenderal menjelang 30 September, Iya. Jenderal juga jadi berita gara-gara wawancara dengan YouTube-nya R. Subeno kalau nggak salah. Jenderal mengatakan bahwa ketika Jenderal memerintahkan supaya prajurit menonton film G30 SPKI, ada seorang yang mengingatkan Jenderal. Jenderal sebut orang itu orang PDI yang dekat dengan Jenderal, mengingatkan bahwa Jenderal akan diberhentikan kalau film ini diteruskan. Itu benar? Benar. Jadi saya tidak bisa menyebutkan teman saya karena dia adalah sahabat saya, dan yang dia sampaikan bukan mengancam, tetapi berdasarkan pengetahuannya karena dia selalu termasuk petinggi di orang lama lah di PD Perjuangan. Dia nyampaikan, Mas, ini kalau terus Mas bisa copot tuh, saya nggak bisa jamin. Itu berapa hari sebelum memang diganti dari Panglima TNI? Saya diganti bulan Desember. Iya, 8 Desember. 8 Desember, sedangkan saya menyampaikan ini kan sebelum 30 September. Iya. Ya,
Waktunya saya lupa, di antara itu sekitar hampir 3 bulan lah kurang lebih. Ya, walaupun dia orang senior PDIP, Jenderal percaya bahwa ngomong aja itu benar. Begini bukan, sebagai seorang sahabat menyampaikan seperti ini, kan gitu. Itu kan saya yakin tidak punya agenda apa-apa ya. Dia hanya menyayangi saya lah sebagai sahabatnya gitu, menyampaikan ini. Nah inilah sebagai modal saya, untuk saya harus terus memacu untuk semuanya nonton film G30 SPKI. Ya kalau sampai Jenderal percaya berarti orangnya memang hotline langsung dengan Presiden. Saya yakin tidak, walaupun kenal ya. Kenal, saya yakin tidak, saya yakin. Tapi tidak tahu yang dilakukan. Tapi yang jelas, ya saya merasa karena ya seperti saya sama Bung Karni aja lah. Ya tapi Jadi, kalau saya bilang Pak Gatot, ini mau ditegur sama Presiden, mana dia tahu, kamu begitu. ya kalau ditegur sama Presiden, Bung Karni, saya yakin Presiden akan tegur saya langsung. Karena saat itu saya sangat dekat sekali dengan beliau. Sangat dekat sekali dengan beliau. Tapi begini, dari 212, Iya. Jenderal itu terlihat memang ngambil jalan yang berbeda dengan pimpinan yang lain. Baik pimpinan negara, Polri. Artinya Jenderal sendiri data di 212 dari kostumnya aja udah berbeda tuh. Langsung pakai kopiah putih salah. Jadi mengesankan bahwa saya bukan di sana. Apa memang udah begitu tuh dari sana? Jadi Bung Karni, bukan 30 September aja. Jadi Bung Karni, saya Panglima TNI. Tugas pokok saya adalah mendukung pemerintahan ini agar pemerintahan ini berjalan. Saya melihat pada saat itu ada suatu ancaman. Ancaman dalam arti kata begini. Demo ini adalah demo ini adalah orang-orang yang baik. Mengapa baik? Mereka datang ke sana dengan satu tujuan yang sama. Kemudian mereka adalah orang-orang yang taat beragama dan mengedepankan kasih sayang. Tetapi kumpulan orang ini berdasarkan teori, masa itu tidak punya kepribadian. Apabila ada petikan saja, ini sangat berbahaya. Satu. Yang kedua, demo ini bisa meledak, menurut saya pemicunya adalah rangkaian dari 4/11. Yaitu Presiden tidak datang. Beliau yang demo ini tidak bisa bertemu dengan Presiden. Kayak gitu. Maka 212 ini kalau tidak bertemu Presiden, itu ada satu pemicu. Disitulah saya bersilat. Orang lain begini, ini terakhir beliau nanya kepada saya, Pak Panglima, saya hadir nggak di 212? Tergantung Presiden. Saya sebagai Panglima TNI tugasnya mengamankan Presiden. Kalau Presiden berani, saya amankan. Kata-kata berani itu saya yakin beliau akan tersinggung. Maka begitu saya ngomong demikian, beliau kata, Bismillah saya datang ke sana. Nah, Bung Karni, kekuatan Pas Pampres taruhlah di situ 400. Tidak bisa melawan atau jutaan orang situ kan gitu. Walaupun niatnya baik, contohnya 212 ingin salaman saja dengan Presiden. Bersama-sama ke sana. Nggak bisa dicegah. Maka saya menggunakan peci putih. Tujuannya menunjukkan saya ini aparat loh. Kayak gitu. Tapi saya juga bagian dari Anda. Jadi kalau saya bersuara, didengar oleh mereka. Nah, ini diartikan lain seperti Bung Karni katakan, bagi saya wajar-wajar saja. Bagi saya, tugas pokok saya mengamankan demonstran dan mengamankan Presiden, selesai. Itu aja Bung Karni. Itu memang ada hal-hal lain yang di belakang tidak bisa saya ceritakan, ini semuanya juga itu biasa-biasa saja gitu. Jadi Jenderal juga tidak khawatir disebut, ya setelah itulah sampai sekarang. Ya kaum khilafah, sekarang kadrun lah. Artinya stigma itu ditempelkan ke Jenderal. Bukan nih, bagi saya memegang teguh apa yang doktrin yang selalu saya terima. Asas tujuan. Apabila asas tujuan tercapai, risiko semuanya itu
Kalau cuma ke saya sendiri kan gitu. Saya mau dibilang apa. Di 212 pun saya juga dibilangnya orangnya pemerintah kan gitu. Jadi saya dalam tanda kutip ya, tidak disukai dua-duanya. Itu satu hal yang risiko yang wajar saja gitu. Seperti mau bilang apa pada usia-usia sekarang ini mau dibilangkan dulu pengingat saya, ya seperti Allah tahulah apa yang saya lakukan. Itu aja kunci saya. Jadi saya santai-santai aja gitu. Baik, sekarang ini situasi sekarang kan Jenderal tahu sendiri bahwa tiba-tiba kami sendiri nggak sempat mempersiapkan membahas undang-undang omnibus. Terus menurut Jenderal ini memang mengkhawatirkan tidak? Karena ternyata reaksi dari masyarakat walaupun tidak diperkenankan untuk demo, tapi reaksinya kan keras sekali, terutama kalangan buruh. Sementara kalangan pengusaha segala, walaupun undang-undang omnibus itu lebih banyak tentang usaha loh. Tapi penggalangan pengusaha baik UMKM-nya, apalagi yang besar, ya nggak ada reaksi. Tapi buruhnya yang bereaksi. Kami ini adalah organisasi yang selalu berusaha untuk mendengarkan suara hati nurani rakyat. Jadi yang namanya tenaga kerja loh, bukan hanya buruh. Tenaga kerja ya samalah di TV One, kameraman, dan sebagainya. Yang tadinya mereka bisa tenang hidup, sekarang mereka gelisah. Apa? Satu, ya kan? Mereka kalau contohnya sudah 20 tahun nih, tiba-tiba mereka di PHK bisa nggak dapat pesangon. Ya. Ada, tapi tidak sebanyak dulu. Ya, kemudian tidak ada upah minimal regional. Saya belum baca semuanya, tapi Biro Hukum di PKI membaca. Kemudian cuti hamil tidak ada. Tidak disebut. Ya. Nah, seandainya cuti hamil tidak ada, kalau seandainya kebijakan pemerintah ini cuti 2 anak cukup. Hamil yang ketiga, kamu nggak bakal dikasih cuti hamil, dianggap tidak masuk. Itu kan positif, mendukung pemerintah istilahnya kan. Karena pemerintah mengatakan 2 anaknya cukup, anak yang ketiga, ada contohnya seperti itu. Jadi pertanyaan ini mendadak sehingga saya tidak bisa melihat. Tetapi kalau saya memperspektifkan saya sebagai buruh, penuh dengan kekhawatiran. Tetapi memang sebagai pengusaha enak, kayak gitu. Seandainya Pak perusahaan, contohnya ini saya tidak bisa bicara dengan lugas karena saya tidak ada catatan di sini. Contohnya pos mayor atau segala tidak ada pesangon, contohnya seperti itu. Hal-hal seperti ini saya belum begitu siap bicara tentang omnibus, tetapi saya memikirkan bahwa pasti buruh merasa hidupnya tidak tenang. Khawatir lah ya. Khawatir. Gitu. Dengan undang-undang baru. Kemudian tenaga kerja juga dari luar dibebaskan gitu. Maksud. Nah, ini kan khawatir yang mendasar gitu. Saya pikir ini. Jadi maaf saya nggak bisa menjelaskan. Baik. Kita singgung tenaga kerja dari luar tadi. Itu kalau Jenderal apa yang dikhawatirkan dari masuknya tenaga kerja dari luar? Bung Karni, kita ini sekarang sedang bonus demografi. Berarti orang-orang yang berumur antara 16 tahun sampai dengan 35 lah. Itu dominan, ada sekitar 60% gitu, kalau tidak salah. Tetapi ironisnya bahwa hal ini tidak dipersiapkan dari 20 tahun yang lalu. Sehingga bonus demografi ini banyak tenaga-tenaga kerja ini yang berpendidikan yang minimal lah, tidak maksimal gitu. Sehingga banyak tenaga kerja. Dalam kondisi banyak tenaga kerja seperti ini, yang belum bisa terpenuhi dan masih ada pengangguran, kalau ada masuk tenaga kerja dari luar, ini kan sulit bersaing. Contohnya saja, Bung Karni. Betapa luar biasanya tenaga kerja dari China. Di Timur itu, di Timor Leste itu banyak tenaga kerja di sana. Dan pemerintah Timor Leste menerapkan setiap hari Minggu tidak boleh ada perusahaan yang kerja semuanya, libur semuanya. Termasuk perusahaan pembuat jalan segala macam yang tenaga kerja dari China juga libur.
Apa yang dilakukan? Presidennya bingung. Setiap hari Minggu itu penduduk saya jadi bos. Kenapa? Tenaga kerja itu datang ke rumah-rumah menawarkan jasanya. Saya kerja apapun juga saya mau. Yang penting saya dikasih makan di sini. Dan pada saat pulang saya dapat 1 bungkus. Betapa uletnya gitu. Nah kalau daripada ke sini kan berbeda gitu loh. Nah kita belum disiapkan untuk itu gitu. Ya itu kalau saya orang Indonesia udah dikasih libur 2 hari, minta Kita tambah 3 hari deh. Udah 52, 32 bisa nggak Pak? 32. Tapi dari segi keamanan, Jenderal nggak melihat bahaya dari ini. Justru dari segi keamanan itu sangat berbahaya. Saya ini tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan suatu negara dan sebagainya, tapi kita belajar dari pengalaman. Singapura pada saat menerapkan negara industri, itu kan mengambil tenaga-tenaga dari China, walaupun tanpa kerjasama dengan China gitu. Nah, tidak bermaksud apa-apa, tapi tenaga kerja dalam sendiri mereka menikah, beranak pinak segala macam, akhirnya mereka dominan gitu, sehingga melaluinya terpinggirkan, gitu. Walaupun tidak ada maksud itu. Gitu. Nah, ini juga sama kalau di sini. Sampai bahasa aja pun hilang ya. Ya, bahasanya pertama kali kan bahasa Melayu. Yeah. Habis bahasa pendampingnya adalah Inggris sama Cina kan gitu. Yeah. Lama-lama hilang juga. Jadi pendamping pun enggak sekarang. Nah, ini kan kita belajar yang sama ini terjadi di negara kita. Gitu. Oh, baik. Ini yang sekarang jadi topik publik itu kan COVID-19. Ya. Dan ini juga masuk di dalam salah satu tuntutan kami. Ya. Dan minta pemerintah betul-betul menangani ini dengan teliti lah. Ya. Apa memang eksponen-eksponen kami melihat ada yang kurang benar dari penanganan pemerintah selama ini? Bung Karni, saya tidak mengatakan bahwa kejadian sekarang itu saya lebih duluan, tapi saya pernah menyampaikan pada 27 Desember 2017, Oktober 2017, bahwa waspada terhadap perang biologi yang dapat melumpuhkan suatu negara dan berdampak epidemi. Gitu. Saya waktu bicara sebagai Panglima TNI di Istana Negara dalam acara internasional. Gitu. Tentunya saya bicara seperti ini, saya bukan dukun, tapi berdasarkan data-data fakta yang menyimpulkan itu. Gitu. Nah, ketika di Wuhan ada epidemik ini, penanganan yang pertama, yang bulan-bulan pertama itu sangat menentukan. Gitu. Nah, ini kita tidak melakukan itu. Bahkan menarik wisata-wisatawannya. Oke lah, itu sudah itu. Tetapi dalam pelaksanaan itu, saya pada saat Pak Doni ditunjuk sebagai Satgas Covid, saya telepon. Karena beliau junior saya telepon. Pak Doni ditunjuk sebagai Satgas Covid. Dikasih senjata apa sama Presiden? Senjata apa, Mas? Kepres. Di bidang TNI, mungkin transportasi pesawat, kapal, BKU-kan, imigrasi, perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, yang hal-hal tentu. Sehingga begitu terjadi wabah di sana, Pak Doni bisa langsung stop, kapal tidak ada yang ke sana, ini sekarang bisa di mana? Tidak, Mas. Bahaya. Nggak punya kewenangan apa-apa, hanya teriak-teriak saja. Akhirnya kan berganti dengan Pak Erik, berganti dengan Pak Luhut kan gitu. Kemudian PSBB pun sama. Ada yang melakukan PSBB ketat, ada yang tidak. Bahkan RT juga melakukan PSBB. Tidak ada kesatuan komando. Ya, itu betul. Kemudian berganti-ganti pimpinan kan gitu. Nah, dari ini tentunya ini sangat berbahaya. Maka indikasinya negara-negara lain sudah mulai turun trennya, kita baru naik terus. Seandainya benar-benar yang sebagai komandan satuan tugas itu diberi kewenangan-kewenangan ini, mungkin akan beda ceritanya. Apalagi sekarang sudah berdampak pada ekonomi. Ada keraguan-keraguan itu antara ekonomi sama COVID ini.
Yang terakhir lagi, Presiden sudah mengatakan daripada ekonomi, lebih mementingkan kesehatan. Begitu gubernur berdasarkan petunjuk Presiden melaksanakan PSBB di Jakarta, diprotes oleh menteri-menterinya. Kan rakyat melihat ini bingung. Iya. Dengan kebingungan inilah kami menyarankan kepada pemerintah, ya, Presiden dan DPR, untuk lebih serius lagi melakukan ini. Ya kalau itu ditanggapin yang lainnya oposisi, silakan saja. Tapi maksud saya lebih baik. Gitu. Ya pokoknya kita udah sampaikan lah. Ya. Terserah dia mau bagaimana. Ya. Karena dia punya wewenang ya mereka, Ya. bukan kita. Ya diminum Jenderal. Jadi sekarang apa sibuk Jenderal hari-hari? Saya sehari-hari sibuknya menikmati hidup, Bung Kari. Kayak apa itu? Ya, saya bangun pagi menikmati alam, ya kan? Ya sambil kewajiban beragama, kemudian mandi matahari, kemudian saya juga beternak, kemudian berkebun juga, sambil berorganisasi di kami, sampai dengan teman-teman. Itu berkebun itu di mana, di luar kota tadi? Saya sementara kan di Sentul ya. Tinggalnya di situ. Ya di Sentul. Nah, saya buat konsepnya begini, di tempat kami ini ada sekitar kadang 50 lebih lah yang di sana kan, yang kerja segala macam di kebun. Nah bagaimana caranya bahwa hanya daging sapi saja yang kita beli, yang lainnya Hasil bumi. hasil dari sendiri lagi, padi juga sendiri, sayur-sayuran sendiri, hanya paling-paling beli garam, beli itu, yang lainnya itu. Namanya Purwakarta kan menghemat itu. Pokoknya berdiri lah ya, berdikari ya. Iya berdikari. Gitu. Ada orang bilang, wah kamu punya kuda. Kuda bukan punya saya. Punya teman saya. Kemudian teman saya kewalahan, dia jago beternak kuda sampai hampir tiap bulan punya anak. Saya bilang, kamu kerja sama aja sama saya. Saya ada lahan, saya bikin tempatnya, kalau tempat saya nanti kita bagi-bagi. Gimana caranya? Daripada pusing-pusing, anak-anak kuda ini kamu jual. Habis itu kamu kroskan kudanya, kandangnya kita siapkan di sini. Nah, ya kira-kira begitulah. Jadi kita bisa ternak itu kuda. ada kuda, ada ayam, ada bebek. Ada sapi juga. Sapi enggak ada, sapi enggak ada. Baik deh, Jenderal. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, di mana pemerintah sangat perhatian dan peduli kepada kami, juga kepada aparat kepolisian yang bekerja paling depan apabila kami ada acara, sehingga kami bisa besar seperti ini. Juga kepada rekan-rekan yang melakukan demo ini kami dengarkan dan membuat kami mengerti artinya cinta dan kasih dan peduli dengan sesama anak bangsa. Dan terima kasih kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mulai dari kampung, desa, kecamatan, kota madya, kabupaten, hingga provinsi yang berbondong-bondong bergabung dengan kami. Karena saya yakin kita semuanya sama-sama berjuang untuk menyelamatkan Indonesia. Sekali lagi, terima kasih Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada satu, karena disinggung lagi seluruh kota, seluruh media, wilayah. Ya. Apa ini nanti tujuannya jadi partai politik atau jadi apa? Kami Bukan nih. Saya ulangi bahwa kami ini adalah kumpulan orang-orang yang berorganisasi dengan berdasarkan moral. Jadi kalau politik itu berjuang untuk kekuasaan, kalau kami berjuang untuk sebuah nilai. Kalau ini menjadi partai, maka saya tegaskan di sini bahwa orang-orang kami, deklarator kami, presidium kami adalah mengkhianati kepercayaan rakyat. Saya ulangi, kalau kami ini berubah menjadi partai, catat semua masyarakat bahwa deklarator, apalagi presidium kami, adalah mengkhianati kepercayaan rakyat yang bergabung dengan kami karena untuk meluruskan kiblat bangsa. Dan yang pertama kali akan keluar, saya akan keluar, Prof. Bima akan keluar, Prof. Rahmat Bahar akan keluar. Pasti itu. Karena tujuan kami bukan itu, hanya nilai-nilai saja. Jadi nggak ada tuh, keinginan Jenderal secara pribadi gak usah melalui kami deh 2024
jadi calon presiden? Bung Kardi, hal itu sah-sah saja kalau saya punya keinginan. Tetapi alangkah naifnya dalam situasi bangsa seperti ini, menghadapi dua permasalahan yang sama-sama berat dan belum menemukan cara pasti untuk selamat dari dua ini. Terus saya punya potensi dan teman-teman punya potensi berpikir untuk 2024. Saya katakan itu tidak etis. Biarlah setelah ini berjalan, mari kita berpikiran lagi. Tapi ini dulu yang kita konsentrasikan untuk bangsa dulu.